Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Untuk video kali ini adalah lanjutan dari part 1 ngebahas soal mahasiswa dan organisasi di INAIFAS. So stay tune ya guys. Selamat nonton. Oke, barusan kita sudah mengetahui tentang tipologi mahasiswa yang ada di INAIFAS dan juga berbagai jenis organisasi yang ditawarkan di INAIFAS. Jadi teman-teman, kali ini untuk selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih ketertarikan mahasiswa terhadap organisasi dengan tipologinya yang seperti itu tadi gitu. Jadi kalau kita membahas dari periode per periode ya, dariku dulu. Jadi aku ini kayak narasumber apa yang punya channel terserah ya. Yang penting ini juga semoga bermanfaat. Jadi gini, kalau aku kan mahasiswa tahun 2016 baru di INAIFAS. Waktu itu masih sedikit sekali organisasi yang bisa menjadi pilihan. Artinya organisasi itu secara administratif ada, cuma wujudnya yang belum ada. Akhirnya aku melihat yang hanya kelihatan tuh dulu PMII gitu. Jadi masuklah aku di PMII untuk mengasah skill karena memang pribadiku suka organisasi. Jadi gitu teman-teman. Awal-awal aku masuk 2016 itu belum banyak mahasiswa INAIFAS yang mau berorganisasi begitu deh. Akhirnya dari tahun ke tahun kita melakukan kaderisasi. Jadi memang kalau kita mau melakukan kaderisasi itu tidak melulu ayo ikut organisasi terus mereka mau gabung gitu tiba-tiba, enggak gitu. Jadi memang harus ada pendekatan secara intens dan khusus itu. Setidaknya dalam satu periode di satu tahun pertama kita melahirkan 2 aktivis yang memang bisa untuk membuat jaring laba-laba lah intinya, mencetak kader lagi seperti itu. Akhirnya baru ketika aku memiliki otoritas di Presma itu bisa baru untuk membuka menggenjot wadahnya, bukan kadernya lagi tapi wadahnya, membenahi secara administratif sehingga lahirlah Pers Al-Hikam bisa aktif. Pramuka itu juga inisiatifnya teman-teman merasa butuh untuk ada platform atau organisasi pramuka sehingga didirikan waktu saya menjadi Menteri Dalam Negeri Mas Yan. Itu senior juga yang membackup dan itulah progresnya di tahunku. Jadi kalau di periodeku itu kalau aku boleh mengatakan progresnya dari yang awalnya hanya bentuk administratif aja keberadaannya, mereka sudah benar-benar ada orangnya mulai bergerak gitu, tapi progres dari gerakannya belum terlihat gitu sih kalau di periode 2018-2019. Sekarang kalau di periodenya Habib gimana 19-20 itu? Tentang keterkaitan mahasiswa terhadap organisasi, ketertarikan maksudnya. Oke, kalau kita flashback ke kepengurusan yang dulu gitu kan. Jadi kalau saya mengindikatorkan itu ya masih minim gitu Pak, meskipun ketika itu sudah ada progres dari kepengurusan sebelumnya kemudian dilanjutkan. Karena memang kalau lihat di INAIFAS gitu kan, mahasiswa INAIFAS itu kan tentu yang itu ada masalah, artinya ada faktor yang membuat kenapa masih minim dan sebagainya. Secara kuantitas ya? Iya, secara kuantitas. Jadi ada faktor, yang pertama kan faktor internal dan eksternal, itu kan yang sering dipakai, berarti seperti itu. Kalau yang internal itu memang kadang paradigma yang ada di teman-teman itu kan yang pertama itu tadi studi orientednya berorientasi pada IPK, artinya kan juga bukan kemudian selain itu tapi ada tanggung jawab di organisasi, enggak, mereka hanya berorientasi pada IPK dan sebagainya itu. Dan yang kedua paradigma yang ini sangat ngeri gitu kan, paradigma pragmatis. Nah, pragmatis itu juga ini bahaya gitu kan, ketika hari ini mahasiswa sudah berpikiran seperti itu. Langsung jadi tanpa berproses. Iya, berorientasi pada kebermanfaatan dan kegunaan dan sebagainya. Kemudian yang faktor yang eksternal gitu kan, ini ngomongin pengaruh lingkungan. Dengan lingkungan dalam ilmu sosiologi kan mesti
lingkungan ini menjadi salah satu faktor kenapa anak atau seseorang tersebut bisa berperilaku baik atau berperilaku buruk gitu kan. Dan itu ada intervensi teman sejawat biasanya ketika sahabat-sahabatnya bilangin kalau ikut organisasi nanti seperti ini kan terpengaruh gitu kan. Makanya kemudian kalau ketika lingkungannya memang betul-betul aman, mencari teman yang partner yang memang betul-betul dia punya visi gitu kan dan sebagainya, itu juga nanti bakal mempengaruhi itu. Kalau berbicara faktor lingkungan berarti juga keluarga. Ya, keluarga juga gitu kan. Basisnya kita kan basis teman-teman yang apa ya, bukan mahasiswa yang ngekos atau Ya, pulang pergi gitu kan. Jadi kan dia berangkat dari rumah gitu. Jadi keluarga sangat berpengaruh kalau bagi mahasiswa yang naik kelas. Iya, seperti itu. Ya, sangat berpengaruh. Terus sebagian juga masih bekerja, ada lagi belum yang membantu orang tua seperti itu kan. Itu yang menjadi Jadi progresnya masih terkendala oleh beberapa paradigma tadi gitu ya. seperti itu. Tapi secara kualitas mulai mencuat sedikit demi sedikit meskipun penggeraknya itu sedikit gitu Iya, ya. seperti itu. Mulai Ya. berkarya. Ya. Sudah. Cukup. Kalau di periodenya Nurma gimana? Ini ya. Gak apa-apa bicara tantangan terus progresnya bagaimana? Iya, saya nyambung karena juga habis itu di tengah-tengah periode ada pandemi gitu kan. Ya, di kamu ya. Malah Ya, malah kan? ini Malah tantangannya berat. Itu kan ya, itu. sudah mulai kuantitas sudah mulai ada, akhirnya turun lagi seperti itu. Kendala kan. pandemi gitu. Yang genjot. Iya, hanya sudah muncul tumbuh menggelap lagi kalau Iya. bahasa Jawanya seperti Tapi itu ya. anu deh, kalau di masanya Habib itu kan setengah periode, artinya Iya. dia nggak ada prepare ya kan ya. Tiba-tiba masa itu datang tanpa ada prepare, nggak tahu mau ada kayak gitu ya. Jadi shock tiba-tiba. Iya. Shock tiba-tiba. Nah, kalau masanya Nurma gimana nih yang sudah Nah, mengajar ini. di zamannya Habib gitu? Apakah nggak ada prepare atau masih menjadi kendala yang baru? Kalau jelasnya pandemi ini menjadi suatu permasalahan yang lumayan besar ya kalau masalah organisasi, baik itu organisasi internal, eksternal, bahkan di wilayah akademisi juga menjadi permasalahan yang besar seperti itu. Jadi kita dari tahunnya Habib juga ya, karena sudah setengah periode sudah ada pandemi, terus juga melanjutkan periode saya ini. Nah ini kalau di periode saya ini sudah bermunculan kualitas-kualitas kader yang sudah cukup. Nah ini yang menjadi permasalahannya, yang muncul itu hanya yang punya kualitas baik atau punya skill seperti itu. Dan jadi mahasiswa yang nggak punya itu malah ini nggak mau ikut atau lain sebagainya. Atau juga yang menjadi permasalahan itu karena memang dari awalnya kita atau awalnya saya terpilih terus mensosialisasikan organisasi itu kan memang tidak ada perkuliahan yang tatap muka seperti itu. Jadi mungkin sosialisasi kita kurang kepada mahasiswa juga, meskipun sudah kita share di media baik itu Facebook maupun Instagram, dan si mahasiswa ini mungkin tidak melihat atau memang tidak tahu seperti itu. Jadi kader tetap ada, tapi ya itu tadi yang hanya mempunyai skill, dan alhamdulillah UKM atau organisasinya berjalan tapi ya. Nah itu tadi kualitas tetap baik, cuman baik. kuantitasnya hanya sedikit. Jadi kalau bisa dibilang orangnya ya itu aja. Ya, itu gitu ya. saja, Belum seperti bisa itu. melahirkan kader yang baru. Iya, kader. Sebenarnya kalau di wilayah kaderisasi itu ya, sadar atau tidak, untuk melihat sesuatu yang dilihat orang lain itu loh yang susah ya nggak Iya. sih? Jadi kita tuh mau merawat dan mengembangkan teman-teman atau adik-adik yang memang sudah potensinya kelihatan. Padahal kadang teman-teman yang potensinya nggak kelihatan tuh ya antara minder, Iya. nggak pede, atau Antara merasa nggak takut juga, dibutuhkan gitu kan. gitu. Itu tantangan kita nggak sih Iya. ya untuk melihat itu. Apalagi di masa pandemi yang mana kita jarang sekali tatap Ya, muka kita dengan jarang mereka. sekali tatap muka dengan mahasiswa-mahasiswi, terus kita juga nggak tahu skillnya mahasiswi itu. Barangkali kalau mungkin mahasiswa-mahasiswi yang di rumah atau tidak pernah memunculkan dirinya di kampus itu malah mempunyai kualitas yang baik atau skillnya sangat bagus seperti itu. Kita kan Berarti juga tidak sejauh tahu. ini ketika di masa pandemi bagaimana melakukan pendekatan kepada teman-teman mahasiswa? Kalau melakukan pendekatan mungkin by media, mungkin bisa WA, atau ketika kita ada di kampus atau
mereka yang sudah terjaring di organisasi itu kita saling ngobrol, kita saling bertukar informasi seperti itu. Ya, kita sudah membicarakan soal bagaimana ketertarikan mahasiswa ke organisasi, yaitu sehingga ketertarikan mahasiswa, kontribusi mahasiswa ke organisasi itu juga menjadi salah satu faktor bagaimana organisasi itu bisa berprestasi ya, Dek ya. Iya. Jadi kalau kita boleh refleksi nih, selama ini tuh prestasi organisasi di Inaifas itu meliputi apa saja sih sudah Yu? Prestasi dari organisasinya ya Mbak ya. Jadi ini saya jelaskan dari masa sampean dulu ya. Ya boleh sampean selama kuliah nggak apa-apa Oh sampai ya, jadi. jadi selama saya kuliah juga ya. Ini selama kalau menceritakan terkait prestasi organisasi selama saya kuliah di Inaifas dari periodenya sebelum Mbak Bella sampai periode saya sekarang ini. Jadi kalau saya melihatnya dengan kacamata saya ya, waktu saya masih maba itu dulu, masih zamannya Pres Sukamari, itu saya masih belum aktif di organisasi ya Mbak ya. Jadi saya aktif di organisasi itu mulai periode Pres Sukamari itu sudah akhir, terus saya ikut di organisasi, lalu dilanjutkan oleh Mbak Bella ini. Nah itu prestasi organisasi yang saya melihatnya sudah lumayan cukup sangat ini ya, membuat perubahan mungkin Mbak ya. Membuat perubahan karena dulu-dulunya dari organisasi itu yang nggak aktif, sekarang sudah ada personilnya gitu ya, sudah ada kadernya. Jadi di masanya Mbak Bella ini lumayan cukup ini ya. Mulai berbenah. Iya, mulai berbenah. Jadi sudah ada organisasi yang di situ, organisasi yang mengenai jurnalistik, itu ada Pers Alikam itu yang sudah ini sekarang sudah Berkarir. iya sudah berkarir. Jadi PJTD pertama itu enggak, Oh iya di kamu deh. iya di zamannya aku. Kamu Jadi PU, iya. aku Presma, tapi sebenarnya Alikam itu sudah aktif di zamannya. sudah aktif di zamannya Mbak Mas Robi. Sukamari, Iya. Mas Sukamari. Di zaman sebelumnya, terus waktu itu saya pernah jadi pimpinan umum di Pers Alikam. Nah itu baru melakukan kegiatan PJDD, pelatihan jurnalistik tingkat dasar pertama di Pers Alikam gitu ya. Jadi periode pertama baru dilanjutkan periode kedua, dan alhamdulillah kemarin ini sudah periode ketiga gitu ya. Dan alhamdulillahnya juga pada waktu terakhir pimpinan sampean itu Mbak ya, waktu saya masih menjabat jadi PU, itu peresmian Pers Alikam menjadi anggota resmi dari PPMI, Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia Dewan Kota Jember, seperti itu. Terus lanjut setelah itu saya sudah bukan tidak di pers lagi ya, mungkin saya langsung lanjut di zamannya ya, di zamannya anak Pres buahnya Habib. Ya, Pres ini jadi anak buahnya ini saya ya. Jadi setelah itu Mbak Bella naik ke Pres Halakoh. Oh, nah ya, jadi beliau ini menjadi sekretaris BEM Halakoh se-Indonesia. Alhamdulillah. Ya, itu BEM Pesantren se-Indonesia lanjut pada zamannya Pres Habib ini. Nah, di zamannya Pres Habib ini kebetulan saya menjadi Menteri Sosial Budaya pada waktu itu. Itu juga ini ya, organisasi-organisasi juga sudah mulai aktif ya, menunjukkan taringnya seperti UKM teater. Nah, Ya, teater Ijo ini Lumut juga kelihatan banget iya, progresnya sudah ya. kelihatan Aku sekali kerasa banget progresnya. dulu itu ya sejamanku ya. Di flashback juga ya ini. Jadi pernah ngadain pelatihan teater itu Dek ya. Iya. Mahasiswa Inaifas tuh hanya 2 yang ikut. Aku sama ada salah satu mahasiswa, tapi dia sekarang nggak lanjut kuliah sudah. Jadi cuma 2 itu. Awal kali ngadain di klat gitu. Terus sekarang memang harus ada penggerak yang Iya. intens sih. Sekarang kan memang ada ya di teater. Teater ya sekarang sudah lumayan banyak ini Iya. teman-teman dari teater, progresnya juga semakin baik. Terus Karyanya juga karyanya bagus-bagus. juga sudah lumayan lah. Ini Dan kan- juga banyak panggung di iya, luar banyak gitu panggung ya. di Nggak hanya luar. main Kan di ini Inaifasnya. kemarin saya juga dihubungi dari PCLS Bumi Lumajang bahwasannya setelah hari raya ini mau mengadakan festival teater setapal kuda. Jadi kemarin saya dihubungi untuk teater Ijo Lumut bisa Oh menampilkan di sana. keren, Gitu. aku merinding loh karena aku tahu betul Iya, prosesnya jadi kayak apa. mulai zamannya Pres Habib ini sudah mulai bermunculan kader-kader dari teater seperti itu. Jadi setelah
Pres Habib ini menjabat dan prestasi juga di zamannya Pres Habib ini mengadakan kongres pertama itu ya, setelah dari Pres Musma. Musma. Kalau bahasa aku Musma dulu. Iya, Musma. Terus sekarang sudah resmi kongres pertama waktu itu ya, Pres ya. Mungkin Pres Habib juga bisa memberikan tanggapan bagaimana perjalanannya waktu berusaha. Pandangan Pres Iya. Habib terkait prestasi organisasi tidak hanya mengenai BEM-nya saja, tapi juga UKM gitu. Tapi kalau aku boleh bilang ya, UKM yang berkontribusi dan berprestasi mulai sejak awal aku lahir di Inaifas itu yang kulihat di Al-Banjari. Iya, Jadi kalau Al-Banjari itu sudah melejit kemana-mana gitu. Tapi dan ciri khas dari program kita selama di Iya. BEM juga kan Festival Al-Banjari Nah, yang ini selalu diburu. Festival gitu. Al-Banjari. Kalau ngomong Festival Al-Banjari itu sudah menjadi ciri khasnya Inaifas. Nah, gitu. Tapi tahun ini gimana? Nah, untuk ini tanggapan saya ya. Mungkin ini menjadi jawaban juga buat teman-teman Al-Banjari, teman-teman Inaifas juga terkait Festival Banjari. Iya. Sebenarnya kami sudah sangat mengusahakan terkait Festival Banjari kemarin itu. Saya juga tanya-tanya ke pihak Kapolres Jember terkait perizinan bagaimana ketika mengadakan kegiatan yang di situ tingkatnya tingkat Jawa Timur, tingkat wilayah seperti itu. Nah, dari yang saya dapat dari Pak Darto itu, dari orangnya Kapolres itu masih belum bisa begitu. Tapi tetap kami usahakan bahwasanya nanti mungkin di akhir periode saya akan diadakan Festival Banjari. Semoga ya. Semoga Soalnya kami saya tetap lihat udah ada ya sudah kami Kamisung gitu. teman-teman juga sudah mengusahakan. Saya juga tetap mengusahakan hal itu. Kalau toh memang tidak terlaksana itu mungkin bukan kesalahan kita Iya, gitu. Yang penting kita sudah ikhtiar lah. ikhtiar, sudah berusaha mengenai festival ini. Karena festival ini kan menjadi apa ya? Budaya mungkin ya. ciri Menjadi khas ciri lah. khasnya Inaifas Dan- yang setiap tahunnya ada festival Banjari seperti itu. Dan penggarapannya atau pelaksanaannya juga setiap tahun progres gitu. Iya. Pasti ada perubahan dan inovasi setiap Nah, tahunnya dari iya kepanitiaan itu. Kalau Pres Habib gimana sih pandangannya terkait prestasi? Ya sebetulnya kalau prestasi dari antar kepengurusan ini kan memang juga tidak terlepas dari yang sebelum-sebelumnya. Iya. Artinya kita juga perlu mengapresiasi daripada prestasi yang sebelumnya sudah dilakukan. Benar sekali. Jadi pada waktu kepengurusan saya itu kan memang kita juga berkomunikasi penuh dengan Warek 3 itu kan, bicara mengenai sebetulnya payung hukum yang menjadi aturannya organisasi di internal itu seperti apa dan siapa gitu kan. Kalau melihat kampus dinaungi dengan siapa gitu kan, Kemenak atau dan sebagainya. Artinya kan sudah ketemu bahwasanya ada payung hukum yang dari Dirjen Pendis itu bahwasanya mengatakan di situ banyak sekali aturan yang mengatur di organisasi internal. Sampai di bawahnya lagi keluar SK Rektor gitu kan mengenai pedoman organisasi kemahasiswaan di lingkungan Inaifas. Sampai yang bawah lagi itu hasil yang kongres itu, yaitu sebetulnya hasil Musma kemarin. Kemudian kita istilahnya kita ngikuti istilah yang bagaimana aturannya memang seperti itu gitu kan. Ini namanya istilahnya, jadi mulai nomenklatur nama BEM itu harus berubah DEMA, kemudian DPM Senat gitu kan, sampai istilahnya kongres itu kan juga mengikuti dari aturan itu. Jadi selain kemarin sudah dibentuk regulasi ini kan, jadi pada waktu yuk tinggal melanjutkan aja sih, melanjutkan dan juga memperbaiki lagi apa yang belum gitu kan. Karena semakin ke depan kampus Inaifas juga bakal terus gitu kan, artinya bakal nambah prodi, bakal nambah fakultas, tentunya itu juga akan menambah DEMA fakultas ataupun HMPS dan sebagainya. Kan perlu ada aturan yang menjadi payung hukum mereka, sehingga nanti jalannya organisasi ini ada aturan yang menjadi pimpinan tertinggi mereka gitu kan. Jadi seperti itu. Ya. Tapi aku ini loh, apa namanya? Ketika Habib barusan bilang ini harus mengapresiasi kepengurusan sebelumnya, Ya. iya benar sekali. Jadi Iya. tanpa ada, kalau aku dapatnya kan Mas Ginanjar ya, tanpa Iya. ada Mas Ginanjar gak bakal ada Mas Sukamari, tanpa Mas Sukamari gak Iya, bakal ada iya, aku, terus gitu ya. Jadi memang warisan yang kita perbaiki. Jadi kalau di kepengurusan itu kan memang Musma itu kan cita-citanya hanya ada regulasi Iya. kan, tanpa mengkaji secara mendalam. Sehingga waktu itu kan landasanku itu membuat regulasi itu juga mengacu pada berbagai kampus, dan salahnya aku tuh melupakan
tentang payung hukum kampus kita itu seperti Iya. apa gitu. Jadi kamu yang udah petan PR untuk Iya, memperbaiki itu semua. bahas di kongres. Ya sih, bagus juga. Ya memang setiap kepengurusan atau masa ada prestasi sendiri-sendiri, ada misi ataupun visi yang dicapai gitu. Tapi itu terus untuk ngomongin keberlanjutan. Keberlanjutan. Jadi Berlanjutan kader. kalau kita berbicara gerakan kita selama ini itu juga tidak terlepas dari semua jajaran kepengurusan dan juga respon dari semua dari semua mahasiswa. Tapi kalau kita berbicara ke depannya itu adalah PR-nya kalian ya. Jadi tolong ini nanti benar-benar digarap PR dari mas mbaknya ini, warisan-warisan. Jadi warisannya ini terhadap kalian semua Ya, yang kita nggak bisa menonton ini. memberikan duit atau hal yang berbau realistis gitu loh, tapi Iya. hal-hal yang berbau kayak gini inilah. Jadi entah ini nanti kalian artikan sebagai kebahagiaan atau kesengsaraan terserah gitu. Tapi tanpa kalian di organisasi Inaifas bakal stuck juga gitu. Gak ada Tapi penerus juga kalau kader-kadernya kalau nggak kita bisa ngomong meneruskan. organisasi juga deh itu ya kita personal branding organisasi ya, personal brandingnya juga dapet, branding Inaifasnya juga dapet gitu. Jadi kalau ngomong kontribusi mahasiswa terhadap Inaifas tuh maunya seperti apa ya, jalan yang paling ampuh ya melalui organisasi Nah, gitu ya. itu. Kita bisa terbang kemana-mana membawa Iya. nama Inaifas. Terus kita juga punya password kalau katanya kita bawa password kemana-mana. Jadi salah satu fungsinya password itu kita bisa menjamah ke hal manapun gitu kan. Jadi kita ke lingkungan, oh kita punya password ini gitu kan. Jadi Kita jangan khawatir kalian calon mahasiswa baru Inaifas kuliah Iya. di Jember Selatan. Inaifas apa enggak gitu lagi. Inaifas itu salah satu kampus pilihan sekarang. Iya. Kalian nyesel kalau nggak kesini ya. sudah mulai menjadi kampus favorit. Iya dong. Alhamdulillah, terima kasih sahabatku semuanya telah menonton video Sinta Bella mulai dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya guys. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.